Rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Qala al-mu'allif al-Imam Abdullah bin Abdurrahman Bafadal radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bi ilmihi wa bi ilmina bi ilmi sayyidil salihin fi darin amin ya rabbal alamin fi kitabihi al-muqaddimah al-hadramiyah fi bab sunanis shalah ila anqal wa ta'awudu sirran qabla al-qira'ah fi kulli raq'ah. Termasuk sunatnya salat adalah membaca ta'awud. Ta'awud afdolnya adalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ditambah-tambahi malah kurang afdol. Afdolnya yang seperti di Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sebagian nambahi tidak masalah, a'udzubillahi samiil alimi minasyaitonirrajim. Tapi afdol yang pertama tadi. Itu ta'awud. Sirron. Ta'awud ini sunatnya pelan, baik salat sirriyah atau salat jahriyah. Tempatnya qoblal qiraah, sebelum membaca Fatihah. Ya, termasuk Fatihah adalah bismillah, sebelum bismillah. Kalau terlanjur baca bismillah, hatta tidak sengaja, keperucut, keceplosan baca bismillahirrahmanirrahim, tidak sunat ta'awud sudah. Seandainya baca tidak ada masalah, tapi diulang lagi bismillahnya. Jadi sunnahnya ta'awud di dalam sholat sebelum baca bismillah. Kalau baca bismillah sengaja atau keceplosan, maka fawat, tidak sunnah lagi baca a'udhu. Jadi sebelum baca Fatihah dan setelah iftitah. Kalau sholat id, setelah takbiratul id. Jadi Allahu Akbar, setelah takbiratul ihram, baca apa? Doa iftitah. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira ila akhirih. Setelah iftitah, baru ta'awud. Kalau sholat id, Allahu Akbar iftitah. Setelah iftitah, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sampai 7 kali, baru ta'awud. Di rakaat kedua nanti takbir 5 kali, baru ta'awud. Paham ya? Nah, itu tempatnya ta'awud. Setelah iftitah dan setelah takbiratul id, takbiratul salatil id, dan sebelum Fatihah, termasuk bismillah. Kalau terlanjur bismillah, hatta tidak sengaja, maka fawat, tidak sunnah lagi. Lebih afdal mana ta'awud dibanding doa iftitah? Lebih afdal doa iftitah. Kenapa? Doa iftitah ada khilaf yang mengatakan wajib. Sebagian ulama mengatakan baca doa iftitah itu wajib. Terserah pakai riwayat yang panjang atau yang pendek. Pokok wajib baca iftitah. Kalau ta'awud tidak wajib, sunnah. Nah, itu. Sunnahnya kapan? Fi kulli rakaat, setiap rakaat. Untuk rakaat pertama itu lebih muakkad. Jadi rakaat pertama, rakaat keberapa saja sunnah. Tapi yang paling sunnah, paling muakkad itu adalah di rakaat pertama. Sebagian ulama malah berpendapat khusus rakaat pertama sunatnya ta'awud, rakaat kedua ketiga enggak. Tapi madzhab Syafi'i yang mutamad sunat di setiap rakaat, lebih-lebih di rakaat pertama. Nah, kemudian syarat-syarat sunatnya ta'awud ini sama dengan syarat-syarat sunnahnya iftitah. Kemarin kita bahas. Orang itu sunat doa iftitah syarat-syaratnya apa saja ya? Nah, itu syarat itu juga berlaku kepada ta'awud. Kalau terpenuhi syarat sunat doa iftitah, maka juga sunat ta'awud. Tapi ada beberapa perbedaan. Di antara perbedaannya adalah di sholat janazah sunnah. Kalau iftitah di sholat janazah sunnah apa enggak? Enggak sunnah di sholat janazah doa iftitah. Ta'awud sunnah. Ini perbedaan pertama. Perbedaan kedua, kemarin kalau ada makmum masbuk, dapati imam sudah tasyahud akhir, takbir Allahu Akbar, dia duduk ikuti imam. Setelah duduk imam salam, bangun. Sekarang kan dia baru rakaat pertama ya. Apa sunat iftitah? Enggak sunnah, ta'awud sunnah. Itu bedanya. Adapun syarat-syarat yang lain, syarat-syarat sunatnya iftitah juga berlaku bagi syarat sunatnya ta'awud. Bedanya dua itu. Di salat janazah iftitah enggak sunnah, ta'awud sunnah. Bagi makmum masbuk yang terlanjur duduk sama imam, sempat duduk sama imam kemudian melanjutkan sendiri sholatnya setelah imam salam, tidak sunat iftitah tapi sunat ta'awud. Ini bedanya. Yang sunat ta'awud ini baik imam atau makmum atau sholat sendiri. Ini. Dan ta'awud ini pelan, baik bagi imam, makmum atau sholat sendiri, sholat jahriyah atau sirriyah, sama-sama pelan. Kemudian kesunatan berikutnya, watta'minu ba'da faraghil Fatihah. Termasuk sunatnya salat adalah membaca amin. Kapan? Setelah selesai Fatihah. Baca amin. Baca amin ini sunat
bagi makmum, bagi orang yang sholat sendiri, bagi imam. Ini banyak imam tidak baca amin. Waladhdallin, tidak amin imami. Makmum ya amin semua, padahal sama-sama sunnah. Makmum, imam, sholat sendiri, semuanya disunatkan amin. Amin tempatnya setelah Fatihah. Berarti tidak boleh ada pemisah antara Fatihah waladhdallin dengan amin. Kalau dipisah dengan dzikir yang lain, fawat aminnya. Kecuali membaca Rabbi firli waladhdallin, Rabbi firli wali walidayya walil mu'minina, amin. Tidak ada masalah dipisah dengan itu. Tapi kalau antum pisah dengan yang lain, tidak sunnah aminnya. Jadi sunnahnya amin itu ba'da faraghil Fatihah, setelah selesai Fatihah. Yang bisa menghilangkan kesunatan apa? Menghilangkan kesunatan amin itu ada beberapa. Di Fushul Karimnya itu ada tambihun. Abbarul musannif bi akibal Fatihah wa huwa yufidu fautat ta'min. Yang menyebabkan fawatnya takmin, artinya amin itu tidak sunat, adalah bitalaffuz bi ghairihi ba'da waladhdallin. Mengucapkan yang lain setelah waladhdallin. Setelah waladhdallin tidak baca amin, tapi zikir yang lain. Ini fawat. Atau terlanjur baca surat, fawat sudah. Wa birruku walau sahwan. Bab ruku, waladhdallin tidak pakai amin langsung ruku. Loh iya, saya belum amin tadi. Apa sunat baca amin ketika rukuk? Enggak sunnah. Seandainya baca enggak ada masalah, enggak batal. Ya. Nah, tapi enggak sunnah. Jadi disebabkan membaca yang lain setelah waladhdallin. Kedua, disebabkan rukuk walaupun lupa, enggak sengaja, hatam baca yang lain tadi. Wa kadza bi sukutin tawilin indal Imam Ibnu Hajar. Sukut tawil setelah waladhdallin diam lama, urfan. Maka juga fawat aminnya menurut Imam Ibnu Hajar, khilafan lil Imam Romli. Kecuali kan tadi kalau membaca yang lain kan hilang kesunatan amin. Kecuali itu. Wa yusannu ba'da waladhdallin wa qabla amin kama fil khabar rabbighfirli. Sunat rabbighfirli. Setelah waladhdallin rabbighfirli amin. Ini sunat rabbighfirli. Seandainya ditambahi wali walidayya wali jamil muslimin. Boleh apa enggak? Boleh tapi enggak sunnah. Yang sunnah setelah waladhdallin itu apa? Rabbighfirli. Amin. Rabbighfirli sunnah, nambahi rabbighfirli. Gitu. Kalau apa? Nambahi wali walidayya, Rabbi firli wali walidayya wal muslimin, lah tambahan wali walidayya wal muslimin, ini enggak sunnah. Ini enggak sunnah, tapi juga tidak menghilangkan kesunatan amin. Enggak apa-apa ditambahi itu ya, wali walidayya wal muslimin, amin. Itu enggak ada masalah. Jadi wat ta'min ba'da faraghil Fatihah, dan usahakan aminnya makmum itu bareng imam. Waladhdallin, berhenti sejenak, amin bareng. Siapa yang melakukan itu? Kalau amin bareng sama imam, maka fadilahnya sangat besar. Di situ ada hadis sahih, idza qala al-imam ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Kalau imam membaca ghairil maghdubi alaihim waladhdallin faqulu amin, ucapkan amin kata Rasulullah SAW. Kenapa? Fa innahu man wafaqa qauluhu qaulal malaika, barang siapa yang ucapannya menyamai ucapan malaikat dari sisi zamannya atau dari sisi ikhlasnya, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Nah itu. Jadi siapa yang membaca amin setelah imam baca waladhdallin, malaikat juga baca amin. Kalau kita amin saat itu, berarti ucapan kita sama dengan ucapan malaikat dari sisi zamannya. Diampuni dosa-dosanya yang lalu. Dosa kecil yang tidak berkaitan dengan hak-hak manusia. Bahkan wakila minal kabair, termasuk dosa besar akan dihapus itu. Karena itu yang haris untuk membaca amin setelah imam itu, dan usahakan bareng sama imam. Waladhdallin, berhenti sejenak, amin. Itu akan menghapus dosa-dosa yang lalu, dosa kecil yang berkaitan dengan hak-hak manusia. Tidak berkaitan dengan hak manusia, selalu seperti itu. Puasa Asyura bisa menghapus dosa setahun. Puasa Arafah bisa menghapus dosa 2 tahun. Puasa ini wudhu bisa menghapus dosa-dosa, jamaah bisa menghapus dosa-dosa, dan yang lain-lain. Itu semuanya amal-amal yang menghapus dosa itu. Selain taubat, itu hanya menghapus dosa kecil yang merupakan murni hak Allah. Kalau dosa besar harus taubat. Kalau hak-hak manusia walaupun dosa kecil harus minta halal. Urusan harta benda ya diganti. Itu. Atau minta halalnya. Nah, seperti itu. Tapi di sini wakilah baca amin bersamaan dengan malaikat, yaitu setelah imam baca Fatihah,
itu wakila juga menghapus dosa besar. Karena itu upayakan. Barangkali dosa-dosa kita hatta yang besar diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Terus juga sunat diam sebentar tadi itu. Sebelum waladhdallin, setelah waladhdallin, sebelum amin itu diam sebentar. Dan di sunnah ditambahi Rabbal alamin. Amin, Rabbal alamin. Hasuna, bagus. Bukan, tidak dikatakan sunnah di sini. Bagus kalau ditambahi wa hasuna ba'da ziyadatu Rabbil alamin. Makmum itu baca Fatihahnya dia baca amin. Imamnya selesai Fatihah, dia baca amin. Jadi untuk makmum ada dua amin ya. Amin untuk Fatihahnya dia dan amin untuk Fatihahnya imam. Kalau imam Fatihahnya satu, orang salat sendiri Fatihahnya satu, anak jadi imam. Waladhdallin ya anak baca amin karena Fatihahnya anak. Kalau anak dengar bacaan Fatihahnya makmum waladhdallin, anak sebagai imam tidak usah amin. Atau anak salat sendiri. Itu. Sebelah anak ada orang salat sendiri juga. Anak dengar bacaan orang sebelah ini waladhdallin, enggak sunat saya untuk baca amin. Nah, jadi orang salat sendiri, amin untuk dia sendiri. Untuk Fatihahnya dia. Imam amin untuk Fatihahnya dia. Kalau makmum amin 2 kali. Ketika imam selesai Fatihah, dia baca amin. Ketika dia sendiri baca Fatihah selesai, baca amin juga. Jadi aminnya 2 kali. Kecuali selesai Fatihahnya bareng. Dia dengar bacaan imam dan makmum selesainya bareng. Misalnya sholat sirriyah tapi imamnya agak keras. Imamnya agak keras. Jadi ana sebagai makmum baca Fatihah selesai waladhdallin. Imamnya juga waladhdallin. Amin satu kali sudah. Amin 1 kali untuk Fatihahnya saya sendiri dan Fatihahnya imam. Cukup amin 1 kali, enggak harus 2 kali. Kalau selesainya enggak bareng ya amin 2 kali. Wa ta'min ba'da faraghil Fatihah. Ini termasuk sunatnya salat. Wal jahru bihi bita'min fil jahriyah. Amin ini baca keras apa pelan? Kalau salatnya jahriyah, maghrib, isya, subuh, salat gerhana bulan ya. Salat witir, Ramadan, tarawih, ya. Salat apalagi Id, kan salat jahriyah kan? Nah, maka aminnya baca keras. Kalau salat sirriyah, zuhur, asar, salat gerhana matahari, ya, atau sholat-sholat yang pelan lainnya kayak sholat jenazah sirriyah, maka aminnya juga pelan. Jadi aminnya dibaca keras apa enggak tergantung sholatnya. Jika sirriyah dibaca pelan, jika jahriyah dibaca keras. Nah, makmum itu jangan mengeraskan bacaan, kecuali ada pengecualian. Di Bushul Karim ini ada 6 disebutkan faidatun, di Bushul Karimnya itu ada faidatun. Sebelum pembahasan sukut itu. Jadi makmum itu jangan baca keras. Bismillah. Kaget semua sak masjid ya. Sebagian makmum ada begitu, muas-muas ya. Itu. Bismillahnya itu keras. Itu. Keras sekali. Ya, Itu. Nah, makmum jangan keraskan suara. Kecuali dalam 6 tempat. Faidatun, yajharul makmum khalfal imam. Makmum disunatkan mengeraskan suara walaupun dia di belakang imam. Artinya jadi makmum statusnya. Pertama, fi ta'minihi. Itu. Ta'minil makmum, li ta'minihi karena aminnya imam. Ketika baca amin karena Fatihahnya imam. Makmum kalau bacanya sendiri aminnya pelan. Karena makmum itu salat apapun bacanya pelan kan ya. Fatihahnya pelan maka aminnya dia pelan. Tapi kalau aminnya imam salat jahriyah. Waladhdallin, aminnya keras kan? Makmum juga baca keras. Nah, jadi itu yang pertama. Makmum baca keras ketika baca amin untuk Fatihahnya imam. Ini pertama. Kedua, wali du'aihi fil kunut. Ketika doa kunut, imamnya baca kunut, makmum aminnya keras. Ini yang kedua. Yang ketiga, wa fi fathihi alaih. Ketika makmum ngasih tahu imam. Imam lupa, bacaannya itu lupa. Itu. Misalnya wadduha bingung imamnya. Selama dia muter-muter jangan dikasih tahu, enggak sunnah. Misalnya dikasih tahu enggak apa-apa tapi enggak sunnah.
Kapan ngasih tahu imam itu sunat? Fatah itu, fatah ngasih tahu bacaan imam yang imam lupa. Kapan sunat kita fatah? Kalau imam sudah diem. Wadduha, terus diem imam. Nah, diem berarti dia ngasih isyarah untuk dikasih tahu. Kalau selama muter-muter, berarti dia ngasih isyarah jangan dikasih tahu. Saya sih mencoba mengingat-ingat. Udah biarkan. Kalau muter-muter biarkan. Kalau diem baru dikasih tahu lah. Ketika ngasih tahu keras, kalau ngasih tahu pelan ya gimana imamnya denger? Wadduha, imamnya diem tidak denger. Udah denger ya nggak menghasilkan tujuan. Nah, ini sunat keras ini. Ini tempat yang ketiga. Kayak bahasa Sunda itu pelan-pelan bisik-bisik itu. Enggak, jangan yang keras ya. Itu. Kalau diperlukan keras ya keras. Itu. Yang keempat, watambihi. Ketika makmum mau mengingatkan imam, mengingatkan kayak subhanallah itu loh, imamnya keliru. Sudah dapat 4 rakaat mau berdiri lagi. Subhanallah yang keras. Subhanallah. Ya, kata itu orang Sunda subhanallah yang keras ya. Itu ketika imamnya keliru. Itu, keliru. Jadi Sunda itu pelan terus ya. Ada sebaliknya Betawi kenceng terus, nggak bisa pelan orang. Itu orang Betawi itu nggak bisa pelan. Kalau orang Sunda nggak bisa keras. So, watambihi. Ketika tambih yang keras, kayak subhanallah itu. Yang kelima, wa fi nahwi su'alir rahmah inda qiraati ayatiha. Ketika imamnya baca ayat rahmah, makmum baca su'alur rahmahnya yang keras. Kayak ini loh. Kayak apa? Inna ilaina iyabahum summa inna alaina hisabahum Allahumma adkhilnal jannata bighairi hisab. Keras itu imamnya baca keras, bukan pelan. Enggak, baca keras seperti bacaan suratnya keras. Makmum juga sunat baca keras. Makmum ini terang. Nah, ini salah kaprah ya. Enggak, biasanya enggak baca keras. Misalnya imamnya baca ayat wa rahmati wasi'at kullasyai. Allahumma apa? Allahumma inni as'aluka rahmatakal wasi'ah misalnya. Allahumma inni as'aluka rahmatakal wasi'ah. Yang keras. Imamnya doa itu keras, makmumnya juga keras. Minta perlindungan azab misalnya al-adzab al-akbar itu ya apa? Hah? Fa yu'adzibullahu al-adzabal akbar. Rabbi a'idna min adzabik. Keras itu walaupun makmum ya, makmum. Wal jahri, kemudian yang 6, wal jahri bi takbiratil intiqalat idza kana mubalighan. Termasuk makmum sunat mengeraskan bacaan adalah ketika mengeraskan takbir intiqalat kalau dia jadi mubaligh. Mubaligh itu sunat kalau diperlukan. Misal imamnya suaranya tidak keras, mic-nya tidak berfungsi. Tidak ada atau enggak berfungsi. Sehingga makmum yang belakang enggak dengar imam ini sekarang ruku apa i'tidal apa sujud enggak tahu. Maka disunatkan ada mubaligh seperti itu. Imamnya enggak bisa keras Allahu Akbar. Ada makmum yang di belakang salah satu aja, enggak usah banyak-banyak seperlunya, mengeras bacaan Allahu Akbar. Sami liman hamdah. Sami Allahu liman hamdah, bukan Rabbana walakal hamd. Sami liman hamdah juga. Lah, ini sunat khusus bagi mubaligh. Kalau bukan mubaligh enggak usah keras-keras ya. Kalau bukan mubaligh enggak usah keras-keras. Dan mubaligh itu sunat jika diperlukan. Kalau jamaah di sini enggak perlu mubaligh. Sedikit ya. Kalau di masjid misalnya mic-nya mati, salat orang banyak, maka keraskan. Perempuan yang di belakang itu tidak dengar nanti. Atau pas salat Jumat yang di belakang nanti enggak dengar. Disunatkan keras. Kemudian termasuk sunatnya salat wasukutu. Ada diem. Kaidahnya kemarin apa? La sukuta fi shalah, enggak ada diem dalam salat. Salat itu enggak ada diemnya. Terus baca, ayat doa zikir, ayat doa zikir, ayat doa zikir. Terus itu. Lisan itu enggak ada diemnya. Karena kalau takbir itu dipanjangkan Allahu Akbar sampai ke rukun yang dituju. Biar enggak ada diem. Kecuali di 6 tempat sunat diem. Apa? Setelah takbir sebelum iftitah. Setelah iftitah sebelum ta'awud. Setelah ta'awud sebelum Fatihah. Setelah Fatihah sebelum amin. Setelah amin sebelum baca surat. Setelah baca surat sebelum ruku. 6 tempat ini sunat diem. Dan semuanya diemnya sebentar. Seukuran bacaan subhanallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira. Setelah iftitah diem dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Diem dulu. Baru Fatihah. Waladhdallin diem dulu. Amin. Setelah amin diem dulu surat. Setelah surat diem dulu baru rukuk. 6 tempat ini sunat diem malah. Jangan langsung. Mukhalif li sunnah.
Sunnahnya justru diem. Dan diemnya semuanya seragam. Seukuran bacaan subhanallah. Kecuali diemnya imam setelah amin ke surat. Ini panjang. Khusus imam. Orang salat sendiri enggak, makmum enggak. Jadi setelah amin ke surat. Khusus imam, ini diemnya yang lama. Seukuran apa? Bukan seukuran subhanallah, tapi seukuran makmum selesai baca Fatihah. Jadi biar makmum baca Fatihahnya itu fokus. Waladhdallin, amin. Udah, setelah amin kasih kesempatan makmum baca Fatihah sampai selesai. Setelah Fatihah selesai, baru imam baca surat. Wadah ya. Lah, selama diem ini ngapain? Imam selama diem ini ngapain? Bukan berarti diem enggak ngapa-ngapain. Ya diam seukuran subhanallah. Setelah diam seukuran subhanallah, dia baca-baca. Imam baca zikir, imam baca surat secara pelan. Sampai kira-kira makmum selesai baca Fatihah. Lalu lanjutkan keras. Begitu sunnahnya. Dan ini juga jarang diamalkan ini ya. Oleh imam-imam jarang diamalkan. Biasanya diamnya sebentar. Sebenarnya sunnahnya agak lama. Seukuran makmum selesai baca Fatihah. Tapi bukan berarti diam enggak ngapa-ngapain. Baca zikir atau baca ayat. Yang usahakan ayatnya nyambung dengan yang akan dibaca setelahnya. Itu. Jadi baca pelan, kemudian lanjutkan keras itu. Wasukutu, sunnah diam baina akhiril Fatihah wa amin. Setelah selesai Fatihah dengan amin jangan langsung. Sunnah diam sebentar seukuran subhanallah. Wa baina amin wa surah. Itu, antara amin dan surat. Setelah amin jangan langsung baca surat. Diam dulu sebentar. Itu. Semua diamnya seukuran apa? Seukuran subhanallah. Kecuali ini. Wa yutawwiluha. Aisaktah. Al-imamu, imam sunat memanjangkan diem khusus imam satu. Kedua syaratnya fil jahriyah, khusus sholat jahriyah. Hatta imam kalau sholat sirriyah nggak usah panjang-panjang, ya seukuran subhanallah aja. Khusus sholat jahriyah. Berapa memanjangkannya? Biqadril Fatihah, seukuran Fatihah. Biar makmum baca Fatihahnya itu fokus. Setelah makmum fokus selesai Fatihah, baru imam baca surat. Itu yang keras. Karena kalau nggak gitu makmumnya nanti nggak fokus. Apalagi kalau imamnya ini suaranya merdu dan menghayati bacaannya. Itu mempersulit makmum yang khusyuk untuk baca Fatihah. Tidak bisa, terbawa. Seperti yang terjadi pada Habib Alwi bin Ali Al-Habsyi kalau jamaah Sulu. Kalau jamaah sama Habib Ja'far bin Syaikhan As-Segaf. Habib Ja'far itu kan suaranya merdu. Kemudian beliau itu bacaannya dihayati, bukan hanya dihayati, diamalkan. Makanya kan dijuluki Al-Quran berjalan Habib Ja'far. Nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fitarani amin. Nah, jadi dijuluki Quran berjalan oleh Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhdor Surabaya ya. Dijuluki Quran berjalan. Akhlaknya itu Quran seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus bacaannya merdu. Bacaannya itu merdu. Dan maka Habib Alwi bin Ali Al-Habsyi, putra Sahibul Maulid itu, kalau sholat jamaah jahriyah bersama Habib Ja'far, nggak bisa baca Fatihah. Nggak kuat. Untuk baca Fatihah itu keliru-keliru. Kenapa? Meresapi bacaannya Habib Ja'far. Makanya beliau akhirnya apa yang dilakukan oleh Habib Alwi bin Ali Al-Habsyi, beliau nggak baca Fatihah sudah. Ikut pendapat ulama yang mengatakan makmum nggak wajib baca Fatihah kalau sholat jahriyah. Jadi kalau sholat jahriyah, makmum tidak usah baca Fatihah, ditanggung imam. Ada pendapat seperti itu. Yang muktamad wajib. Tapi ini karena Habib Alwi melakukan itu karena terpaksa, bukan karena kepingin santai-santai. Terpaksa nggak bisa baca Fatihah itu keliru-keliru. Saking meresapinya bacaannya Habib Ja'far. Wadah ya. Wasukut itu wa yutawwilu al imam. Jadi saktanya dipanjangkan oleh imam khusus imam satu. Fil jahriyah khusus salat jahriyah. Panjangnya seberapa? Biqadril Fatihah, seukuran Fatihah. Terus sunat juga diam wa ba'da faraghis surah. Itu. Setelah selesai surat, sebelum rukuk itu juga sunat diam. Intinya di sini sebutkan sebagian. Sunat diam di berapa tempat? 6. Seperti di mana? Safinah ya. Di Safinah sebutkan sunat diam itu bagi orang makmum, imam atau salat sendiri itu 6 tempat ini. Setelah takbir sebelum iftitah, setelah iftitah sebelum ta'awudz sebelum Fatihah, setelah Fatihah sebelum amin, setelah amin sebelum surat, setelah surat sebelum ruku. Itu sunat diem, semuanya seukuran subhanallah kecuali bagi imam di salat jahriyah setelah amin ke surat itu yang panjang seukuran Fatihah. Terakhir
Di sini disebutkan ada hadis menyebutkan bahwa membaca bismillah disambung dengan alhamdulillah itu fadilahnya sangat besar. Jadi membaca bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin disambung bukan diwaqaf, wasal. Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin. Itu fadilahnya besar. Di sini katakan wa yundab waslul basmalah bil hamdalah. Disunatkan menyambung bismillah dengan hamdalah. Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin. Lil imam wa ghairi, imam atau yang lain, makmum salah sendiri. Kenapa? Lima warada, ada hadis anna man fa'ala dzalik. Orang yang melakukan itu ghufira lahu, diampuni dosa-dosanya. Wa qubilat hasanatuhu, semua amal baiknya diterima. Wa tujuwiza an sayyiatihi, kesalahan-kesalahannya diampuni. Wa uida min adzabin nar wa adzabil qabr wa adzabi yaumil qiyamah wa minal fazail akbar, akan diberi perlindungan dari adab neraka, adab kubur, adab hari kiamat, dan dari ketakutan terbesar nanti ketika dikumpulkan ada di mahsyar. Selamat semuanya itu. Ini sunnah. Loh, kita perhatikan kok nggak diamalkan ini ya? Nggak diamalkan. Padahal ada hadis seperti itu ada. Di sini disebutkan hadisnya. Hadisnya disebutkan ada di Hasyiah Shawi ala Tafsir Jalalain disebutkan hadisnya. Kok nggak ada yang ngamalkan? Padahal sunnah ada hadisnya lagi. Ada lanjutannya itu. Qala fi syarhayil irsyad. Dua syarah irsyad karangan Ibnu Hajar. Imam Ibnu Hajar berkata di dua kitab syarah irsyad, ada syarah kabir, ada syarah shaghir. Yang syarah kabir namanya Al-Imdad. Syarah yang shaghir namanya Fathul Jawad. Ada Al-Imdad, ada Fathul Jawad. Dua-duanya karya Imam Ibnu Hajar. Beliau mengatakan, "Na'am, al-waqfu ala ru'usil ayyi afdal." Berhenti di setiap ujung ayat itu afdal. Memang tadi ada fadilahnya, tapi ada yang afdal. Itu tadi memang utama, membaca bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin. Tapi berhenti di setiap ujung ayat, termasuk ayat adalah bismillah. Bismillahirrahmanirrahim, diam. Baru alhamdulillah. Itu afdal. Lebih utama dibanding disambung tadi. Walaupun fadilahnya besar. Kenapa? Lilit tiba. Karena itu yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mungkin yang kayak tadi itu kita baca sesekali di luar sholat. Ya. Di luar sesekali aja kita baca biar dapat fadilahnya ini. Biar dapat fadilahnya. Tapi yang rutin dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ini. Apa? Berhenti di setiap ujung ayat. Jadi ada satu yang utama tapi yang diistiqomai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu yang afdal. Wallahu a'lam al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.